Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ovi Afriani Diningsi dengan NIM 3521007 dan rekan saya Meliana Tiangur Harahap dengan NIM 3521030. Di sini kami akan menjelaskan materi dari makalah kami, yaitu tentang salat jamak dan qasar. 1. Pengertian salat jamak dan qasar. Salat jamak. Jamak artinya mengumpulkan, yaitu mengumpulkan dua salat wajib yang dikerjakan dalam satu waktu yang sama. Salat yang dapat dijamak adalah zuhur dengan asar dan maghrib dengan isya. Salat qasar. Qasar artinya mendekatkan salat-salat 4 rakaat menjadi 2 rakaat, seperti zuhur, asar, dan isya. Ketentuan ini hanya dibolehkan dalam waktu safar. Apa itu safar? Secara istilah menurut Imam Al-Jurjani, safar adalah seseorang yang keluar dengan maksud mengadakan perjalanan selama 3 hari atau lebih. Salat jamak qasar adalah 2 salat fardu dikerjakan bersama dengan memendahkan rakaat-rakaat salat menjadi 2 rakaat. Seperti zuhur, asar, dan isya. Dan salat jamak qasar dapat saja menjadi takdim atau takhir. Salat jamak terbagi menjadi 2 bagian, yaitu 1 jamak takdim, yaitu mengumpulkan 2 waktu salat dikerjakan pada waktu salat yang terdahulu. Contoh, zuhur dengan asar dikerjakan pada waktu zuhur. Jamak takhir, yaitu mengumpulkan 2 waktu salat dikerjakan pada waktu salat yang terbelakang. Contoh, zuhur dengan asar dikerjakan pada waktu asar. 2. Syarat salat jamak dan qasar. Syarat salat jamak dan qasar. 1. Niat. Baca niat sesuai dengan pengerjaannya. 2. Muwalah atau bersegera. Di antara kedua salat yang digabung atau jamak harus langsung dilanjut. Tidak ada pemisahan untuk melakukan salat sunnah. 3. Masih berstatus sebagai musafir atau masih dalam perjalanan jauh, belum sampai tujuan. Misal ketika sedang takbiratul ihram sampai salat yang kedua masih dalam waktu syarat sahnya salat menjamak. 4. Tertib. Lakukan urutan salat sesuai aturannya seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Contoh, jika salat jamak takdim qasar maka mengerjakan maghrib 3 rakaat dulu baru 2 rakaat isya. Ketiga, landasan hukum salat jamak dan qasar. 1. Jamak takdim. Dasar hukumnya adalah berdasarkan hadis Rasulullah SAW dari Mu'adz bin Jamal, bahwasanya ketika Nabi SAW berada dalam masa perang Tabuk, jika beliau melakukan perjalanan setelah maghrib, maka beliau akan memajukan pelaksanaan salat isya. Artinya beliau SAW melakukan salat isya bersama dengan maghrib. Yang kedua, jamak takhir. Dasar hukumnya adalah berdasarkan hadis Rasulullah SAW bersabda, Anas mengatakan jika Rasulullah melakukan perjalanan sebelum matahari condong ke barat, maka beliau mengakhirkan salat zuhur hingga waktu salat asar. Setelah itu beliau SAW akan singgah sebentar dan menggabungkan kedua salat, yaitu zuhur dan asar. Namun jika matahari telah lebih dulu condong ke barat, maka beliau SAW akan lebih dulu salat zuhur, baru kemudian menunggang untarannya. Yang ketiga, firman Allah SWT berfirman yang artinya, dan apabila kamu bepergian di bumi, maka tidaklah berdosa kamu mengqasar salat. Yang keempat, hadis Nabi Muhammad SAW yang artinya, dari Ya'la bin Umayyah, saya telah berkata kepada Umar, Allah berfirman, maksa kamu mengqasar salat jika kamu takut diserang orang kafir, sedangkan sekarang telah aman atau tidak takut lagi. Umar menjawab, saya heran juga. Sebagaimana engkau? Maka saya tanyakan kepada Rasulullah SAW dan beliau menjawab, salat qasar itu sedekah yang diberikan Allah SWT kepada kamu, maka terimalah olehmu sedekahnya, pemberiannya itu. Yang kelima, hukum qasar salat. Hukum melaksanakan salat qasar dibedakan sebagai berikut. 1. Jawaz atau boleh. Boleh melakukan salat qasar jika menempuh perjalanan 84 mil atau 16 farsak atau 2 marhalah atau 80.640 km atau 8 km lebih 640 meter, tetapi belum mencapai 3 marhalah atau 120.960 km atau 120 km lebih 160 meter. 2. Lebih baik atau afdal.
Melakukan qasar salat qasar akan dihukumi lebih baik atau afdal jika melakukan perjalanan dengan jarak tempuh mencapai 3 marhalah atau lebih. 3. Wajib apabila waktu salat tidak cukup untuk digunakan kecuali dengan cara meringkas qasar, maka wajib qasar. Terima kasih telah menyimak hasil diskusi makalah kami. Saya sebagai pembaca materi mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.